Shalom Eaters. Akhirnya setelah beberapa minggu saya kembali lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kalian. Dan puji Tuhan ya untuk apa yang kita alami sekarang bisa kita lewati semua karena kemurahan Tuhan. Juga dengan keadaan Indonesia saat ini, kita terus berdoa buat bangsa kita supaya benar-benar Tuhan nyatakan sungguh apa yang Dia mau buat kehidupan kita. Ya udah, langsung aja saya akan bagikan firman Tuhan. Dan hari ini judulnya adalah hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan ini saya kategorikan menjadi 3 bagian, yaitu pertama hubungan bapa dengan anak, yang kedua hubungan sahabat dengan sahabat, dan yang ketiga hubungan komandan dengan prajurit. Tapi untuk saat ini saya nggak akan bahas ketiganya. Saya akan bahas yang pertama dulu, yaitu hubungan bapa dengan anak. Langsung aja kita buka kebenaran firman Tuhan di Galatia 4 ayat 5-7. Saya akan bacakan buat saudara. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, gimana orang itu bisa kenal satu sama lain kalau tidak adanya hubungan? Jadi kalau misalnya kita mau kenal sama orang, kita harus bangun hubungan sama orang itu. Intens, entah itu lewat komunikasi secara langsung, atau via WhatsApp, via telepon, dan lain sebagainya. Itulah kenapa bisa orang mengenal satu sama lain, karena di dalamnya ada apa? Ada hubungan. Orang bisa menjadi sahabat satu sama lain karena ada hubungan dekat yang terjalin satu sama lain. Itulah kenapa kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan, karena jelas di firman Tuhan katakan, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu anak. Wow, sebegitunya ya hubungan kita sama Tuhan, Bapa dengan anak. Oke, saya akan merefer seperti Papa kita yang di dunia ini. Bapa kita di dunia ini adalah Bapa yang sebagai pemimpin. Begitupun juga dengan Bapa kita di surga, Bapa sebagai pemimpin. Dia yang mengerti kita, Dia yang tahu ke arah mana kita harus melangkah. Dia yang akan tunjukin step by step, ini loh, kamu harus ngelewatin hal seperti ini loh. Gitu. Sama kayak Bapa kita di dunia kan. Bapa kita di dunia ini pasti memimpin kita, memimpin keluarga, memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya. Supaya apa? Supaya keluarga itu tahu ke arah mana tujuan keluarga itu dibangun. Nah, seperti itulah Bapa kita di surga. Bapa kita di surga memimpin kita, jalan hidup kita. Dia yang menentukan dan Dia tahu kemana kita harus melangkah. Jadi minta Tuhan untuk Tuhan pimpin dan bimbing hidup kita selalu. Di sini saya belajar dari hubungan Allah dengan Daud. Daud itu waktu berperang dia tanya sama Tuhan, saya harus gimana Tuhan gitu. Dan Tuhan jawab, kamu harus keluar buat gerakan melingkar dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan sedetail itu loh Allah kasih tahu ke Daud. Jadi hubungannya memang udah benar-benar bapa dan anak gitu. Dan saya belajar dari situ. Saya belajar selalu tanya Tuhan, Tuhan saya harus jalannya harus kemana? Mau ke kanan atau ke kiri? Ke depan atau mundur sedikit ke belakang? Itulah Tuhan, karena Tuhan sebagai pemimpin hidup kita. Jadi apa yang mau kita tanyakan sama Tuhan, supaya hidup kita gak salah jalan, supaya kita tahu kemana kita harus melangkah. Minta Tuhan sebagai pemimpin atas hidup kita. Berikutnya, Bapa sebagai pengajar atau pendidik. Ya, saya ibaratkan lagi sebagai papa kita di dunia ini ya. Pastinya papa kita di dunia ini mau kita bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Pastinya papa kita mau kita jadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang jujur, anak yang bertanggung jawab, seperti itu dan sebagainya. Intinya semua yang baik pasti papa kita di dunia ini mau kita seperti itu gitu. Sama seperti Bapa kita di surga. Kalau Bapa kita di surga mendidik kita dengan rasa yang gak enak gitu, udah pasti Dia mau kita bertumbuh jadi anak yang kuat, anak yang gak sembarangan. Memang kalau dididik itu gak enak ya teman-teman, tapi gak enaknya tuh secara daging. Namun secara roh itu sangat menyegarkan kita. Ya contohnya aja kayak orang yang militer gitu. Mereka pasti gak enak. Secara fisik mereka pasti
harus ngalamin hal yang gak enak gitu. Mereka juga harus bangun setiap pagi, mereka juga harus makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, mereka dalam keadaan fit dan harus dalam keadaan siap, seperti itu. Ya itulah didikan, memang gak enak, tapi di ujungnya membuahkan hasil buat kita. Waktu kecil juga saya kalau misalnya malas belajar, pasti papa saya didik saya dengan gesper, udah pasti itu waktu zamannya SD. Tapi saya baru ngerasain ketika saya bertumbuh dewasa. Saya baru ngerasain bahwa oh ternyata ya di balik didikan itu papa saya mau untuk saya jadi orang yang bertanggung jawab, bukan jadi orang yang males kayak gitu. Ya seiring berjalannya waktu, di kita dewasa kita akan mengerti apa sih yang Tuhan mau buat hidup kita. Kenapa sih Tuhan didik saya di hal itu? Misalnya kalian lagi didik Tuhan di dalam di hal mengenai hati kalian. Kenapa sih Tuhan didik saya terus di hati saya tentang keadaan hati saya? Kenapa sih Tuhan didik saya terus di masalah keuangan saya kayak gitu? Ya itu yang Tuhan mau, karena Tuhan tahu sebagaimana kapasitas kita. Kita harus melangkah, kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Firman Tuhan juga bilang kan, di ujung tongkat didikan itu ada emas. Nah itulah Tuhan mau didik kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang terus kuat di dalam Tuhan. Berikutnya lagi, Bapa sebagai pelindung. Ini emang udah karakter Bapa ya yang melindungi kita. Dulu waktu saya kecil, saya pernah berantem sama teman saya cowok. Gak berantem sih, tapi saya diisengin, penggaris saya dihilangin. Terus pas banget waktu itu papa saya lagi jemput saya di sekolah. Saya ngadu ke papa saya. Akhirnya papa saya nemuin teman saya nih yang cowok, yang bandel itu, yang ngisengin saya, untuk cari penggarisnya ladies ya. Harus ketemu. Akhirnya apa? Ketemu. Itu memang penggaris kesayangan saya. Bentuknya lumba-lumba gitu. Lurus tapi ada gambar lumba-lumbanya. Akhirnya ketemulah, dikasihlah gitu sama teman saya yang cowok ini, karena dia takut sama papa saya. Papa saya berusaha untuk melindungi saya dari isengnya anak-anak laki-laki waktu itu di sekolah. Nah, seperti itulah papa saya di dunia ya. Terlebih lagi papa saya di surga. Papa saya di surga pasti melindungi saya dari segala macam mara bahaya. Saya yakin dan percaya kalian semua yang menonton channel ini pasti pernah ngalamin ditolong Tuhan. Ketika mungkin pengalaman harusnya bertemu dengan maut, tapi kalian ditolong Tuhan. Tuhan yang melindungi kalian sehingga kalian tuh gak sampai kena maut itu. Pasti kalian pernah ngalamin hal itu. Atau mungkin Tuhan melindungi kalian di dalam hal-hal lain, pasti. Itu memang udah karakter Tuhan. Karakter Tuhan yang melindungi kita. Setiap hari nih di rumah, gak setiap hari sih, tapi kalau misalnya ada gas, bau gas gitu nih teman-teman, otomatis papa saya maju duluan dong. Itulah papa sebagai pelindung kita. Papa saya yang paling kuat, karena udah pasti cowok ya. Karena papa saya udah karakternya juga kan sebagai pemimpin. Yang pokoknya ada apa-apa nih di rumah, pasti papa. Entah itu betulin genteng, entah itu ngurusin gas atau dan lain sebagainya yang susah-susah, itu udah pasti papa. Kenapa? Papa sebagai pelindung, dia yang mau melindungi keluarganya dari segala macam mara bahaya. Apalagi papa kita yang di surga, otomatis dia mau melindungi kita dong gitu. Asal kita mau untuk menerima diri kita dilindungi oleh Tuhan, jangan seenaknya sendiri gitu teman-teman. Selanjutnya, Bapa sebagai penyedia segala sesuatu. Di dalam rumah tangga yang diutamakan mencari nafkah pastinya adalah seorang suami atau papa kita ya. Nah, itulah tugas seorang papa kita, menyediakan segala sesuatu sebagai pencari nafkah. Supaya apa? Supaya kebutuhan pokok hari-hari dapat dipenuhi. Supaya kalau kita mau makan ada makanan. Supaya kalau misalnya kita tetap mau tinggal di rumah itu, ya kita bisa bayar rumah itu. Kalau kita mau minum, kita bisa minum. Intinya yang memenuhi segala kebutuhan secara keuangan pastinya papa kita ya. Walaupun memang sang ibu biasanya juga ikut bekerja, tapi yang diutamakan pastinya seorang laki-laki. Seperti itu. Sama seperti Bapak kita yang di surga, ia menyediakan segala sesuatu untuk kita. Tapi gini, kita pun gak asal minta, Tuhan saya mau ini dong, terus Tuhan kasih. Gak kayak gitu juga sih teman-teman.
Tuhan mau lihat sejauh mana usaha kita untuk meminta hal itu sama Tuhan. Jadi intinya Tuhan itu pasti menyediakan segala sesuatunya buat kita, asal kita berdoa, kita berusaha, dan kita hidup taat akan kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Dan yang terakhir, Bapa meninggalkan warisan untuk kita, anak-anaknya. Keren banget ya. Saya baca lagi nih di ayat 7 yang tadi. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Wow, ketika saya baca ayat ini tuh saya ya, Tuhan, Bapa kita loh, ini Bapa kita. Allah kita tuh Allah pemilik dunia ini, Allah pemilik alam semesta, Allah pemilik kehidupan ini. Jadi ketika saya baca ini, wow, saya tuh ahli warisnya Tuhan, ahli warisnya Papa saya yang punya segala-galanya di dunia ini. Wow, keren banget. Jadi kita sebagai anaknya, kita pasti menerima warisan dari Tuhan. Bahkan Tuhan juga udah bilang kan, aku menyediakan rumah bagimu di surga. Itu tuh udah warisan yang paling luar biasa. Aduh, buat saya tuh hal yang luar biasa banget yang Tuhan warisin sama kita gitu. Tapi sejauh mana kita mau melangkah sama Tuhan, sejauh mana kita mau menjaga warisannya Tuhan, supaya itu benar-benar jatuh ke tangan kita, bukan ke tangan orang lain gitu. Jadi kita tahu ya, anak-anak Tuhan, kita nih ahli warisnya Tuhan loh. Tuhan tuh yang punya segala-galanya loh. Dan jaminan buat kita itu udah luar biasa banget di dalam Tuhan. Tuhan udah kasih kita tuh warisan rumah Bapa di surga. Belum lagi mungkin warisan-warisan yang ada di dunia ini pun kita nggak tahu maksud Tuhan tuh apa. Kita nggak tahu nanti kedepannya jalan Tuhan buat kita tuh apa. Tapi yang Tuhan mau, di atas segala sesuatunya itu, kita hidup taat akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau dipimpin Tuhan. Kita bersedia juga untuk dididik Tuhan. Kita bersedia untuk taat sama Tuhan. Kalau kita mau dilindungi Tuhan, kita harus jadi pribadi yang kayak gimana, itu kita juga harus tahu maunya Tuhan. Kalau misalnya kita mau disediakan segala sesuatunya oleh Tuhan, kita juga harus jadi orang yang mau berusaha, yang bertanggung jawab, yang hidup akan kebenaran firman Tuhan, yang taat sama Tuhan. Memang susah teman-teman, di dalam hal ini tuh gak ada yang gampang, semuanya susah dan butuh proses. Saya pun masih dalam proses pembelajaran, masih dalam proses didikan Tuhan juga. Tapi saya mau kita semua sama-sama menikmati berkat Tuhan, menikmati warisannya Tuhan, menikmati hal yang baik dan buruk yang Tuhan sediakan buat kita. Ingat, hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua adalah campur tangan Tuhan. Itu semua pasti semua dalam kendali tangan Tuhan. Dan itu semua pastinya gak melebihi kekuatan kita, gak melampaui kekuatan kita. So, kalau jalan sama Tuhan, kita harus siap dibentuk, kita harus siap diajar, dihajar, dididik. Tapi segala sesuatunya Tuhan juga berbuat hidup kita. Dan itulah hidup kita sebagai anak Tuhan. Sebagai anak dan ahli-ahli warisnya Tuhan, kita siap dan mau dibimbing oleh Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu hubungan dengan Tuhan, yaitu sebagai Bapa dengan anak. Dan berikutnya saya akan sampaikan hubungan dengan Tuhan, yaitu sahabat dengan sahabat dan komandan dengan prajurit. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dengan firman Tuhan ini ke teman-teman kalian semua, supaya kita dapat bertumbuh bersama dan saling menguatkan satu sama lain. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Stay safe everyone. Bye-bye. God bless you all.